Storytime part 1. Oke, jadi di Storytime part 1 aku mau bacain cerita orang. Mungkin kalian udah pernah ngalamin juga tentang kisah ini, namun ini aku tidak membacakan full, hanya intinya. Di mana seorang wanita harus mengalah untuk mengikhlaskan orang yang dia cintai. Dan dia kalian jangan fokus ke backgroundnya ya, karena backgroundnya lemon. Karena aku bingung nih mau pilih background apa untuk storytime pertama aku. Dan aku ngerasa lemon ini cocok banget gitu ya, karena kuning berkilau di kegelapan gitu. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Ceritanya berawal di bulan Januari tahun 2023. Baru banget kan ya. Oke, jadi Mr. X ini adalah seorang leader di perusahaan tempatnya si Mbak A bekerja. Tetapi sebagai informasi juga ya, Mbak A ini bekerja di perusahaan itu sangat singkat, sekitar 3 mingguan. Dan dari awal mereka bertemu, Mbak A belum pernah merasakan hal yang berbeda banget gitu dengan cowok-cowok lainnya. Ketika Mbak A bertemu dengan Mr. X, dia merasa sudah pernah bertemu dengan Mr. X, sudah sangat kenal banget, dan dia merasakan perasaan nyaman sekali dengan Mr. X. Dikarenakan Mbak A ini adalah sosok wanita yang pendiam dan dia tidak suka bergaul dengan pria. Jadi untuk Mr. X ini pengecualian banget nih buat hatinya si Mbak A, karena bisa bikin Mbak A sampai mencintainya begitu. Oke, kita lanjut cerita. Di pertengahan di awal bulan Januari, si Mbak A akhirnya bertemu dengan Mr. X dikarenakan si Mbak A melakukan kesalahan. Jadi dari awal Mbak A kerja di perusahaan ini, Mbak A memang sama sekali belum pernah ketemu dengan Mr. X, dikarenakan pekerjaan mereka dilakukan secara WFO. Jadi untuk trainingnya sendiri pun dilakukan secara online. Dan Mbak A ini baru ketemu di awal bulan Januari dikarenakan Mbak A melakukan kesalahan yang mengharuskan dia untuk datang ke kantor dan didampingi langsung oleh Mr. X. Di awal pertemuan semuanya terasa biasa saja. Bahkan Mbak A juga belum menyukai si Mr. X. Namun, selama pertemuan 1 hari itu, Mbak A merasakan bahwa Mr. X adalah sosok yang sangat baik hati dan juga perhatian, serta dia sangat pekerja keras dan bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang dia miliki. Meskipun tugas dia sangat banyak, Mr. X perhatian ke Mbak A pada hari pertama mereka bertemu. Hal simpel sekali yang dilakukan oleh Mr. X ialah mendatangi Mbak A 2 kali setiap jam untuk memastikan apakah pekerjaan dari Mbak A aman. Lalu di jam istirahat pun, Mr. X mencarikan teman untuk si Mbak A ini. Dan ketika waktu sholat pun, Mr. X mendatangi Mbak A untuk menanyakan apakah dia sudah sholat atau belum. Mungkin Mr. X pengen ngajak bareng gitu. Mungkin ya, kan kita tidak tahu gitu. Oke, pertemuan di pekerjaan pertama ini tidak berjalan dengan mulus dikarenakan memang untuk wifi-nya sendiri mengalami kendala. Tetapi di saat pekerjaan berakhir, Mr. X menghubungi Mbak A via WhatsApp dan menanyakan apakah dia lelah hari ini, namun dari Mbak A tidak merespon chat tersebut. Setelah pertemuan itu, ketika Mbak A mengalami kendala dengan pekerjaannya, Mr. X selalu menyarankan dia untuk ke kantor. Dikarenakan pada awal pertemuan, Mr. X sama sekali tidak menyarankan Mbak A untuk ke kantor, bahkan tidak pernah bertatap muka secara langsung. Namun setelah pertemuan itu, Mr. X berubah. Dia selalu menawarkan Mbak A untuk datang ke kantor. Mbak A mulai merasa jenuh dengan pekerjaannya dia, hingga dia memutuskan untuk resign. Dia menghubungi Mr. X dan menginformasikan bahwa dia ingin resign dikarenakan kendala dengan perangkat pekerjaannya dia. Namun dari Mr. X mengatakan
kamu tidak perlu memikirkan kendala perangkat itu. Karena kalau misalnya performa kamu tetap bagus, maka perusahaan tidak akan memecat kamu. Karena keputusan kamu dipecat atau tidaknya itu dari leader. Oh ya, ini belum aku sampaikan di awal. Jadi pekerjaannya si Mbak A ini mengharuskan untuk komputernya memiliki syarat tertentu. Sedangkan untuk bukan komputer laptop dari Mbak A ini memenuhi spek. Dan apabila dari Mbak A dalam jangka waktu pekerjaan 1 bulan itu belum bisa memenuhi ketentuan, Mbak A akan dipecat secara tidak hormat dan tidak mendapatkan pesangon. Namun ketika Mr. X mengatakan seperti itu, dia mulai tenang dan mulai melanjutkan pekerjaan. Dan hubungan mereka juga mulai mendekat, tetapi hanya sebatas pekerjaan. Lalu, Mbak A mulai merasa jenuh lagi dan dia memutuskan untuk resign. Tetapi dia belum menghubungi si Mr. X ini. Ketika si Mbak A ingin menginfokan kepada Mr. X seminggu sebelum dia resign, Mr. X mengangkat anak baru dari tim sebelah, seperti bertukar tim seperti itu. Namun tim itu tidak lama, karena tim itu langsung dikeluarkan. Sampai akhirnya, Mbak A ini berkonsultasi ke salah satu seniornya dia dan mengatakan bahwa dia ingin resign dan dia percaya Mr. X bisa mendapatkan anak yang lebih baik karena Mr. X sudah mencari calon-calon anak baru di timnya dia. Namun si senior dari Mbak A ini mengatakan, kamu tidak usah khawatir, kamu tidak akan dipindah. Karena kalaupun ada anak baru yang datang, mereka yang akan dipindah bukan kamu. Sedangkan posisinya saat itu Mbak A bukanlah tim inti dan dia hanya cadangan. Dan Mr. X ini juga peduli ke Mbak A, dikarenakan Mbak A ini adalah teman dari sepupunya dia. Karena setiap ada anggota baru, Mbak A ini selalu dipertahankan. Bahkan ketika Mbak A sakit, Mr. X ini juga menggantikan pekerjaannya Mbak A waktu itu. Namun memang pekerjaan sebagai call center yang ditekuni oleh Mbak A ini melarang dia untuk sakit. Sekalipun tipes, kalau masih bisa ngomong, bisa tetap bekerja. Namun waktu itu Mr. X menggantikan pekerjaannya Mbak A sekitar 1 jam untuk menghandle semua calls yang masuk agar timnya tidak turun dan si Mbak A juga tidak kehilangan pendapatannya dia. Singkat cerita, ketika H-3 resign, Mbak A mulai menghubungi Mr. X kembali. Dan dari Mr. X menanyakan apakah dia serius dengan keputusan dia. H-2 Mbak A masih kekeh. H-2 juga, si Mbak A bertemu dengan Mr. X dikarenakan ada kendala dengan jaringan dia, sehingga dia harus datang ke kantor. Di saat itu Mr. X juga sangat perhatian, dia memegang bahu Mbak A saat itu. Namun, Mbak A juga belum merasakan perasaan yang sama kepada Mr. X. Hingga suatu ketika mereka resign, Mbak A mulai menyadari bahwa dia memiliki perasaan kepada Mr. X. Tetapi dia menyadari bahwa dia tidak mungkin bertemu dengan Mr. X kembali karena mereka sudah beda pekerjaan. Mbak A selalu berusaha untuk melupakan Mr. X selama berbulan-bulan. Sosok pria yang dia temui hanya 2 kali namun bisa merebut seluruh hatinya. Ketika Mbak A ingin melupakan Mr. X, Mbak A merasa selalu saja ada hal aneh yang membuat dia harus mengingat Mr. X kembali. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Mbak A ini pernah dilabrak nih sama cewek yang dekat dengan Mr. X, dikarenakan ada kesalahpahaman di saat Mbak A sudah benar-benar melupakan Mr. X. Dan kisah cinta dalam diam yang dialami oleh Mbak A ini berlangsung hingga 1,5 tahun. Padahal selama hidupnya Mbak A tidak pernah mencintai ataupun menyukai seorang pria sama sekali. Hanya Mr. X. Apakah kalian pernah merasakan hal yang sama? Kisah cinta dalam diam. Kita tidak mendapatkan orangnya, tetapi orangnya susah dilupakan dan itu sangat menyakitkan.
Ceritanya sangat singkat. Kalau misalnya kalian punya cerita yang pengen aku bacain, kalian boleh banget ya kirim aja ceritanya, nanti bisa komen di kolom komentar. Nanti bakal aku kasih IG-nya aku dan kalian bisa tulis tuh cerita apa yang pengen kalian bacain. Bebas kok, aku bakal bacain semua ceritanya. Dan ya, terima kasih udah dengerin story time pertama aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar aku makin semangat buat bikin videonya. Dan dadah, bye-bye. Sehat selalu ya.